Lihat orang kerja tuh. Oh. Itu orang kerja tuh. Oh. Yo. Oh. No. Ini kita update kebun mini kita nih. Nah, kita update tanaman pohon mangga Irwin. Ini baru ditanam 2 hari yang lalu nih. Pohon mangga Irwin nih sedang bertunas terus. Ini ada penjemuran POC PSB, pupuk POC PSB. Ada juga durian namlung yang baru kita tanam 2 hari yang lalu. Kita kasih paranet nih karena pindah tanam. Namlungnya kita kasih paranet karena pindah tanam dari planter, dari polybag kita tanam. Namlungnya ukuran nih 1 meter 1 meter 30. Namlung baru tanamnya, dilingkungin oleh pupuk PSB. PSB ini sangat bagus untuk membantu proses fotosintesis tanaman, terutama di daun, karena dia akan menempel di daun selama proses fotosintesis, sehingga daun dapat berfotosintesis dengan lebih baik dan menghasilkan energi karbohidrat yang sempurna untuk pertumbuhan cabang dan batang tanaman. Hasil fotosintesis di daun ini akan dibawa oleh ion kalium ke seluruh jaringan tanaman, membaginya ke seluruh jaringan tanaman, sehingga pertumbuhan kita lihat bisa lebih baik dan lebih berkualitas. Inilah dia triple planting namlung. Kita lihat dari jarak jauh, jarak 2 meter nih namlungnya. Itu yang di ujung tuh paling kecil, baru ditanam 2 hari yang lalu. Kalau ini sudah 1 tahun, ini tingginya sudah 2,5 meter. Ini 1 tahun. Ini baru 2 hari yang lalu, ini tinggi 1,30 meter. Namlung. Ini dari polybagan ini. Namlung polybagan ini sudah 1 tahun. Durian namlung. Ini durian asli Bangka. Sama dengan Sumatera Tembaga. Ini mirip daunnya sama Sumatera Tembaga nih. Durian namlung ini.
terubus terus. Ini juga namlung, terubus. Namlung ini durian premium, termasuk 5 durian premium yang terkenal di Indonesia sekarang ini. Mulai dari bawor, Sepertembaga, namlung, yang namanya saya musangking dan uci. Ya, namlung kita tumbuh subur. Kita tanam dekat dengan mangga Irwin nih. Kita kasih bonsai nanti Irwinnya nih. Daunnya sangat memukau, berdekatan dengan penjemuran PSB, bakteri fotosintesis, bakteri yang membantu fotosintesis pada daun sehingga daun dapat berfungsi dengan baik dan sempurna. Bakterinya disebut bakteri Sinococcus. Ini sangat sulit penyebutannya karena penemunya namanya begitu. Bakteri fotosintesis ini sangat berguna untuk membantu fotosintesis daun. Ya, demikian kita tanam merapat. Ini dalam lahan hanya 4 kali 5 meter. Ada 4 tanaman mangga, 1 Irwin, dan 3 pohon triple namlung, durian namlung. Pohon durian namlung kita ini kita tanam triple planting di pagi yang sangat cerah ini. Kita lihat daun-daunnya sangat hijau memukau, masuk mangga Irwin kita baru bertunas lagi ini. Baru kita tanam, pindah tanam dari pot ini. Kita baru pindah tanam dari pot 2 hari yang lalu. Sedangkan ini sudah berumur 2 tahun ini di dalam pot. Sengaja kita bonsai hingga tidak tinggi. Sengaja kita bonsai dia supaya lebih rendah berbuah nanti. Dia tidak tinggi, kita kasih dia potong terus hingga pendek begini. Ya, beginilah suasana pagi di kebun mini ini, super mini, menggantung jemuran PSB, pupuk bakteri fotosintesis kita. Gunakan sekali 2 minggu atau sekali sebulan dengan di spray dan dikocor. Nah, ini ada info baru masalah PSB bisa dikocor. Ada penemuan baru bahwa PSB ini ketika dikocor ke dalam media tanam, PSB ini akan membantu bakteri-bakteri baik yang lain di dalam tanah sehingga dia bisa bersimbiosis dengan bakteri-bakteri baik yang ada, sehingga tanah kita akan menjadi lebih subur dan nyaman ditempati oleh komunitas organisme baik dalam tubuh tanaman dan tanah, sehingga dengan bersimbiosisnya PSB dan bakteri-bakteri baik dalam tanah ini dapat mendatangkan paling tidak 3 manfaat. 1, manfaat pertama, aktivitas yang sangat intens di dalam tanah oleh bakteri baik ini akan menimbulkan reaksi munculnya hormon pertumbuhan seperti hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Kedua, bersimbiosisnya bakteri PSB dan bakteri baik
yang ada dalam tanah ini akan membuat pertahanan tanaman kita terhadap serangan-serangan patogen lebih kuat. Ya. Dan ketiga adalah membuat tanah kita menjadi poros. Poros di sini karena aktivitas bakteri dalam tanah itu juga menimbulkan dan menghasilkan unsur hara lain. Misalnya seperti karena dia beraktivitas dalam tanah, maka kotorannya juga akan menjadi pupuk yang sangat bagus. Jadi kotoran cacing misalnya akan membuat tanah menjadi lebih baik dan pertumbuhan tanaman akan menjadi bagus. Begitu juga dengan gerakan-gerakan bakteri ini akan menimbulkan keporosan tanah, sehingga daya ikat tanah terhadap air tidak terlalu besar, sehingga keporosan tanah akan lebih baik dan lebih sempurna. Jadi demikianlah penjelasannya, bahwa bakteri fotosintesis ini juga selain bisa dispray, bisa juga dikocor dikocor dalam tanah, sehingga dia dapat bersimbiosis dengan bakteri baik lain yang ada di dalam tanah, sehingga tanah kita akan menjadi tempat yang menyejukkan dan menyenangkan untuk kehidupan mikroorganisme tanah, dan itu sangat menguntungkan bagi kita para petani. Tanaman kita akan menjadi subur, tanaman kita akan menjadi kuat terhadap penyakit, dan tanaman kita akan berproduksi dengan bagus dan lebih baik. Demikian video ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.